Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United lancar-lancar terus, segala yang dilakukannya sehat-sehat selalu ya, murah-murah rezekinya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Ada hal yang disebutkan oleh Erik ten Hag. Ini sebelum Manchester United sebenarnya menghadapi Wolverhampton Wanderers yang ingin gue bahas ya. Tentu saja Manchester United menang dengan meyakinkan di pertandingan tersebut 2-0, tapi gue gak ingin bahas hal itu. Gue ingin bahas tentang apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag, seperti dikutip oleh Sky Sport News, mengatakan kalau pemain-pemain berkualitas sekarang ingin datang ke Manchester United. Erik ten Hag percaya Manchester United ya, kurang lebih sekarang ini akan lebih mudah untuk bisa mendatangkan pemain berkualitas, walaupun sampai dengan saat ini ada ketidakjelasan mengenai siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Sampai dengan video ini gue bikin. Dari Football Daily dilanjutkan ya, mengatakan kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ya tentu saja saat ini ada banyak reservation ya ketika saya berbicara kepada para pemain. Dan Erik ten Hag kurang lebih mengatakan kalau ada perubahan ini tentang bagaimana bisa meyakinkan para pemain untuk bergabung ke Manchester United. Bahkan kalau gue ambil dari ESPN, ditulis oleh jurnalis yang bagus juga menurut gue, yaitu adalah Rob Dawson, mengatakan kalau ya Erik ten Hag kurang lebih mengatakan ya pemain-pemain top ingin bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Erik ten Hag mengatakan top players ya, pemain-pemain top ini ingin datang ke Manchester United. Dan yang menarik adalah bahkan menurut Rob Dawson ini akan pemain-pemain yang akan datang tersebut atau berminat untuk bermain di Manchester United ini tidak tergantung apakah Manchester United bisa lolos ke Champions League atau tidak. Ini menurut gue sangat menarik. Jadi faktor Champions League itu ternyata bukan menjadi faktor yang terbesar untuk pemain-pemain top itu ingin datang ke Manchester United. Erik ten Hag juga percaya kalau dia bisa menarik ya para pemain ke Old Trafford, walaupun Champions League, tiket ke Liga Champions katakanlah tidak bisa didapatkan musim depan. Mudah-mudahan enggak sih ya, mudah-mudahan tetap bisa dapat. Saya melihat ada perbedaan yang besar dibandingkan dengan tahun lalu. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Mereka sangat ingin bergabung ya, saya mencatat hal tersebut. Dan ya, ada banyak keraguan ketika kita berusaha untuk mendekati para pemain tahun lalu. Tahun ini banyak pemain-pemain berkualitas ingin bergabung. Musim lalu, di musim panas tentu saja Erik ten Hag beserta dengan tim manajemen Manchester United kan sudah melakukan pergerakan. Tentu saja yang paling terbesar adalah Frenkie de Jong. Lalu ada juga beberapa pemain lain yang berusaha untuk diincar, tapi yang paling terbesar adalah Frenkie de Jong. Dan Manchester United mendatangkan beberapa pemain ya, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Casemiro, Lisandro Martinez, itu kan berhasil didaratkan ke Old Trafford. Dan ada yang sudah memberikan impact, ada yang juga masih mungkin beradaptasi. Dan kalau melihat bagaimana cara Manchester United mendatangkan pemain-pemain tersebut, memang ada ceritanya sendiri-sendiri. Gua ingat ketika Manchester United ingin mendatangkan Christian Eriksen, di situ ada juga rumor ya pemain Brentford ini, selain Brentford, Tottenham Hotspur juga dikaitkan dengan pemain ini. Bahkan harus menanti Manchester United beberapa saat sebelum bisa mengumumkan kalau Christian Eriksen bergabung ke Manchester United. Tyrell Malacia dan juga Lisandro Martinez menurut gue cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena ada keterkaitan dengan Erik ten Hag di periode sebelumnya. Khusus untuk Lisandro Martinez, ada yang dikabarkan, gue baca kalau Lisandro Martinez sangat ingin meninggalkan Ajax, bahkan pasti meninggalkan Ajax. Arsenal sangat berminat ya, tapi dia mengatakan ke Erik ten Hag, kalau Erik ten Hag ingin dia bergabung ke Manchester United, dia akan ke Manchester United. Dan itu yang terjadi. Tyrell Malacia pun juga demikian, nyaris bergabung dengan tim Ligue A, kalau tidak salah Olympique Lyon. Hampir sudah pasti ke sana, tapi ternyata Manchester United di saat-saat terakhir bisa ya melakukan gerakan cepat ya, gercep. Tyrell Malacia datang ke
Manchester United ya, yang alot tentu saja Frankie de Jong. Tapi bagaimana Manchester United bisa mendatangkan Casemiro ini juga luar biasa. Nyaris tanpa suara yang terlalu ribut ya, artinya di media, tapi Manchester United bisa dengan cepat mendatangkan pemain ini dan impact-nya juga menurut gue sangat besar di permainan, kualitas lini tengah dan kualitas permainan di atas lapangan bagi Manchester United, Casemiro. Nah, balik lagi ke apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag terkait dengan musim depan, ini sangat menarik, apalagi kalau disebutkan Champions League bukan menjadi faktor utama. Dan gue melihat justru faktor Champions League ini yang menghambat Manchester United di musim-musim sebelumnya ya, ketika tidak bermain di Champions League, para manajer agak kesulitan untuk bisa menarik para pemain bintang. Akhirnya memang betul ada yang datang, tapi ada kompensasi yang harus dibayarkan oleh klub. Harganya jadi tinggi, gajinya pun juga tinggi. Nah, saat ini menurut gue itu juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Oke, pemain berkualitas ingin datang ke Manchester United, tapi kan sering sekali keputusan itu tidak hanya dibuat oleh sang pemain, tapi juga sang pemain ini memiliki tim, agen, keluarga, ya kan, yang juga punya pengaruh di keputusan tersebut. Yang menarik juga, ya, banyak hal yang menarik, ada banyak yang menarik. Bagaimana Erik ten Hag mengatakan saat ini lebih mudah untuk meyakinkan pemain. Nampaknya banyak pemain melihat arah dari Manchester United, proses yang dibangun oleh Erik ten Hag ya, ini menuju ke hal yang lebih baik lah, katakanlah demikian, dibanding dengan musim-musim sebelumnya. Ada lebih kejelasan di sana, gaya bermain, taktik, pendekatan, dan lain-lain. Walaupun ini belum selesai menurut gue. Ada satu hal yang menurut gue tetap akan berperan, yaitu adalah pemilik selanjutnya dari Manchester United. Kenapa gue katakan demikian? Gue tidak hanya melihat soal masalah, pemilik baru, budget. Enggak. Bukan cuma itu yang gue lihat. Tapi juga bagaimana pemilik baru ini visinya ke depan seperti apa. Sama-sama menginginkan prestasi. Sama-sama menginginkan prestasi. Sama-sama ingin mengembalikan Manchester United ke masa-masa penuh dengan trofi. Yes, itu ya. Tapi bagaimana implementasinya? Siapa-siapa saja yang akan ditempatkan di klub. Manajemen di klub ya. CEO. Direktur ini, direktur itu. Eksekutif ini, eksekutif itu. Siapa yang akan ditempatkan di sana? Dan apakah itu orang-orang senior? Apakah itu orang-orang yang juga sudah punya nama di Eropa? Menurut gue ini sangat penting. Karena sering juga gue bahas di beberapa video, kalau manajer atau pelatih ya, atau manajer pelatih lain tidak bisa kerja sendiri. Bagaimana support dari manajemen itu juga penting. Gue berikan contoh Pep Guardiola dengan Siki Bergestein, lalu juga Jurgen Klopp ya kan dengan Michael Edwards-nya di Liverpool, lalu juga sebelumnya Chelsea, Peter Kenyon di kesuksesan Chelsea di awal-awal Abramovich. Ini juga penting gitu loh. Lalu juga bagaimana Arsenal ya kan, Arteta dengan Edu, bagaimana kolaborasinya. Dan Manchester United saat ini gue melihat memang sudah ada kolaborasi yang jauh lebih bagus antara John Murtough dan Erik ten Hag. Walaupun ada beberapa komentar ya yang mengatakan kalau sebenarnya John Murtough ini bukan orang yang dengan kualitas lebih bagus. Bahkan reputasinya tidak berada di top level lah ya kalau dibandingkan dengan pihak-pihak lain ataupun juga orang-orang lain di klub-klub lain dengan posisi yang hampir sama. Itu maksud gue. Sehingga dari artikel yang gue baca ataupun juga podcast, dari situ gue berpikir ada kemungkinan ya siapapun yang jadi pemilik baru dari Manchester United, bukan hanya CEO, mungkin juga saat ini yang posisinya dipegang oleh John Murtough ini juga akan berganti. Itu juga sangat mungkin. Tapi yang jelas bagus kalau memang Manchester United sudah bisa menarik perhatian dari banyak pemain bintang, dan menurut gue itu penting melihat, karena pemain ketika datang itu kan motivasinya banyak. Ada yang motivasi uang, ada yang motivasi ingin meningkatkan karir, ada yang ingin lebih tenar lagi ya kan, macam-macam motivasinya. Dan gue harapkan memang yang dimaksud oleh Erik ten Hag, pemain tertarik datang ke Manchester United ini lebih ke sisi prestasi, lebih melihat kejelasan taktikal di sisi Manchester United. Itu menurut gue mudah-mudahan lebih ke sana. Juga bagaimana pengembangan klub, mungkin pemain juga justru melihat, atau calon pemain justru melihat dengan siapapun yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United ini ada
ada filosofi, ada visi yang berubah nanti di klub ini dengan lebih mengedepankan sisi prestasi daripada sisi fisik, seperti yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo contohnya tentang Glazer tidak peduli tentang sepak bola, lebih ke bisnis ya kan. Mungkin pemain-pemain lain melihat arah anginnya berubah nih di Manchester United, baik itu Qatar maupun juga Ineos yang akan menjadi, walaupun ada Glazer ataupun tidak ya, ada perubahan di sana. Ini yang dilihat dari calon pemain, mungkin demikian. Nah, balik lagi ke soal masalah John Murtough, ada satu nama yang dikaitkan juga ke Manchester United ya kan, Paul Mitchell, yang disebut-sebut akan diambil oleh Sir Jim Ratcliffe Ineos kalau menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Paul Mitchell ini sosok penting di sepak bola. Dia punya relasi yang sangat kuat di Eropa ya kan, saat ini menjadi sporting director di AS Monaco, sempat dikaitkan ke Manchester United karena sempat duduk bersama dengan Ralf Rangnick ya kan, ketika Ralf Rangnick masih di Manchester United di Old Trafford ketika itu, tapi ya tidak jadi bergabung. Nah, orang-orang seperti ini menurut gue, bukan harus Paul Mitchell ya, enggak. Kalau seandainya memang Manchester United bisa mendatangkan sosok-sosok seperti ini ya, yang punya kualitas bagus, artinya kualitasnya adalah relasinya sangat luas sekali, lalu kinerjanya juga lebih bagus, lebih punya pengalaman. Ini menurut gue merupakan peran sentral juga selain sang manajer, karena kolaborasi inilah antara sang manajer dengan contoh sporting director yang bisa membuat klub itu bergerak lebih jauh, katakanlah demikian. Sehingga sekali lagi gue melihat positif apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, tapi ini bukan bukan hal yang harus berhenti di situ, enggak. Ada yang harus terus diperbaiki di proses Manchester United, dan itu bukan hanya soal masalah taktik strategi, ini juga soal masalah manajemen pengelolaan operasional klub secara makro dan juga mikro. Kurang lebih demikian sih menurut gue kabar ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.